Mari kita buka firman Tuhan sama-sama dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ibrani pasal 11, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Alkitab berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Alkitab mengatakan bahwa iman itu jaminan, tapi sekaligus iman itu adalah bukti. Nah, apa yang sebetulnya yang ajaib dari iman ini? Sebetulnya apa yang hebat dari iman ini? Saudara, pada ayat yang kedua, Alkitab mengatakan, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, oleh karena dengan iman, maka nenek moyang kita menerima akan pujian mereka. Mereka mendapatkan pujian, mereka dipuji oleh manusia dan oleh Tuhan karena iman mereka. Tapi Alkitab juga mengatakan, dalam terjemahan yang lain bagus sekali dikatakan, the act of faith, tindakan iman, is what distinguish our ancestor. Itu yang membedakan para leluhur kita atau nenek moyang kita. Dan dikatakan, the act of faith itu set them above the crowd. Itu membuat mereka naik, melebihi akan rata-rata orang banyak. Ini yang saya mau berkata di poin yang pertama. Saudara perhatikan baik-baik. Bahwa iman itu membuat kita menjadi above the crowd. Kumpulan orang banyak ini, Tuhan berkata, nah ini orang banyak, ini the crowd. Tapi aku mau kamu mengalami above, di atas orang banyak ini. Iman akan membuat Anda bukan menjadi orang yang biasa-biasa. Orang yang hidup bertindak dengan iman, ngerti iman itu apa, dan dia bertindak dengan iman, hidupnya akan di atas rata-rata orang kebanyakan. Itu yang Alkitab berkata, Tuhan mengatakan, kamu adalah terang dunia. Dan Alkitab berkata, kalau itu terang, dia berkata tidak ada pelita yang dimasukkan dalam gantang. Pelita ditaruh di tempat yang tinggi, supaya dia menerangi lebih banyak areal. Mengapa seperti itu, Pak? Sebab kita dibawa Tuhan naik above the crowd. Kalau rata-rata orang berkata, oh kami 7 cukup. Dia berkata, aku berikan 9 kepadamu. Kalau orang berkata, oh Pak ini kondisi ekonomi tidak baik. Well, kita above the crowd. Kita ada di atas daripada kebanyakan orang. Dan sebetulnya itulah yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu. Siapa mau berkata amin dengan rencana Tuhan? Belajar untuk mengerti, Tuhan selalu ingin membawa kita naik dan tidak turun. Firman berkata dengan tindakan iman itu membuat kita above the crowd. Dan banyak orang Kristen tidak pernah mengerti bahwa Tuhan sungguh mau membuat kita naik ke atas. Dan apapun yang dia perintahkan seringkali kita mengabaikan. Dan kita berpikir bahwa ini tidak ada gunanya. Tapi saya mau berkata kepada saudara, Tuhan itu tetap Tuhan yang mau kita menikmati yang terbaik. Saya masih ingat tahun 79, saudara. Kami mengalami kegerakan di mana para pelajar mulai kenal dengan Tuhan Yesus. Dan saya termasuk satu di antaranya yang dimenangkan Tuhan di tahun itu. Dan kalau saya amati teman-teman yang bersama-sama bertobat tahun 79, ada cukup banyak yang menjadi hamba-hamba Tuhan. Dan mereka dipakai Tuhan, sebagian sudah pindah ke Amerika, sebagian ke Kanada, tapi sebagian di kota-kota lain, saya melihat roh Tuhan tetap kerja memakai hidup mereka. Beberapa tahun yang lalu, diputuskan bahwa kita akan membuat namanya reuni. Saya ini bukan tipe orang yang suka reuni. Seumur hidup belum pernah saya ikut reuni, saudara. Sekian bulan lalu di Undip dibuat reuni.
Saya pas di Papua kalau tidak salah itu. Dan tidak hadir, tapi juga nggak terlalu hobi reuni saya. Saya nggak terlalu hobi reuni. Nah, apa yang terjadi, saudara? Suatu hari mereka berkata, mari kita buat reuni. Dan kami kumpul. Kenapa saya nggak terlalu happy? Sebagian dari kami murtad sebetulnya. Tapi karena diajak kumpul, ya datang juga. Kumpul dengan ngomong begini, tolong dong injili aku lagi. Yalah, Alkitab sudah apal, dulu kamu khotbah, ya nih gua murtad ini, tolong injili aku. Orang itu ya, walaupun kelihatannya guyon, tapi dia teriak, dia berkata, aku mau balik lagi dengan Tuhan. Dan tidak begitu mudah. Nah, satu hari waktu kita lagi reuni, kumpul, ngomong, ada firman dan sebagainya. Salah seorang dari kami berkata begini, bulan lalu kita buat konferensi. Dan ada seorang hamba Tuhan, Nabi dari Singapura datang berbicara. Dan tiba-tiba Nabi itu berkata kepada kami, kalau kamu ingin memenangkan orang-orang muda, kamu harus pergi ke rumah pertama di mana kegerakan itu terjadi. Kamu harus ke sana dan kamu ambil lagi dari sumur di situ kegerakan. Tuhan berkata sebelum semuanya mengering dan selesai, dia berkata aku mau kalian ambil lagi. Perkataan itu direspon, semua berkata, para pemimpin berkata, oke. Dan saya masih ingat, kita ikut nyumbangin satu bus untuk bawa mereka karena pada nginep di Patra Jasa. Saya suruh nginep sana, saya nggak mau, saya lebih enak tidur di kasur sendiri. Terus kemudian kami rame-rame naik bus turun ke bawah ke tempat di mana dulu pertama kali persekutuan itu dimulai di Jalan Kapuran. Saudara sekalian, ini yang saya mau cerita dengan saudara. Kalau Anda melakukan semua dengan iman, you will be above the crowd. Anda akan di atas rata-rata kebanyakan orang. Kami tiba di sana, duduk, dan selama mungkin 1-2 jam, ngobrol. Kami bernostalgia tentang segala macam. Bahkan ada teman berkata, doakan ya teman kita ini akan nyalon presiden. Saya sih berharap janganlah, kasihan negara. Tapi dia berkata ini ngomong itu. Saya bingung, saya hanya ngikuti aja dan berdoa. Ini apa tujuannya? Dan tiba-tiba kaget, sudah hampir jam 4. Mereka berkata jam 6 loh kita mulai lagi. Ayo kita berdoa, ayo berdoa. Satu orang disuruh mimpin doa. Dan doanya berkata, Tuhan terima kasih kami boleh ngumpul-ngumpul lagi. Waduh. Doanya sangat singkat. Terus kita makan-makan sebentar. Terus kita berkata, amin, pulang. Naik bus lagi, naik ke Patra Jasa. Saudara sekalian, hari besoknya, semua selesai. Saya pamit dengan mereka. Saya nggak tahu, hati saya nggak nyaman. Saya pulang sendirian, di mobil saya drive sendiri. Dan saya bilang, Tuhan, kemarin kan seharusnya kami ini mengambil sumur kegerakan di situ. Tapi apakah kami sudah mengambil? Hanya dengan ngobrol begitu, makan-makan, doa singkat lalu pulang. Dan Roh Kudus saya tahu hatinya sedih, dia berkata, tidak nak, kalian tidak melakukan apapun. Dan di mobil itu saya berkata, Tuhan, apakah masih ada kesempatan? Kalau kami mau ambil itu, saya bukan kami dalam pengertian saya dengan teman-teman saya. Tapi saya memikirkan akan apa yang Tuhan percayakan hari itu. Saya berkata, apakah masih diberi kesempatan? Tuhan berkata, masih terbuka. Saya masih ingat, sore itu saya kumpulkan semua pengurus youth yang ada. Saya berkata, besok ikut aku, pagi-pagi kita akan ambil dari sumur kegerakan. Saya mau melihat ada kegerakan Tuhan lagi di bangsa ini terhadap orang-orang muda. Apa yang saya katakan adalah the act of faith, tindakan iman. Saudara, yang tidak pernah saya lupakan adalah ternyata pagi itu teman-teman yang dari berbagai negara itu ngumpul lagi di rumah itu. Masih bernostalgia. Tiba-tiba saya datang bawa rombongan ratusan anak muda kita. Karena rumahnya nggak terlalu besar, saya bagi 5 kloter kalau nggak salah itu, 5 kelompok. Yang lain tunggu ya, per kelompok. Saya masuk bawa banyak anak muda yang punya rumah kaget. Terus saya berkata gini, boleh nggak?
seperti perintahnya hamba Tuhan itu. Kita ngambil sumur lagi yang di sini. Aku punya kepentingan, kerajaan Tuhan punya kepentingan. Ambil lagi api kegerakan. Dia berkata, oke. Semua nyingkir ke belakang dan nonton dengan baik. Anak-anak saya ajak doa, saya pimpin doa sendiri. Hanya bahasa roh kita sangat terlatih untuk ngambil sesuatu. Bahasa roh yang kuat kita bilang, kita ambil sumur kegerakan ini. Selesai doa, setiap kelompok paling-paling 10 menit. Doa, amin. Saya bilang, keluar, ganti, next, masuk lagi. Yang teman-teman saya melongo lihat gitu. Kira-kira mungkin kita butuh waktu setengah jam lebih, saudara. Dan terus doa, terus doa, terus doa, terus doa. Selesai. Saya bilang, bagaimana Tuhan? Dia berkata, selesai nak. Kamu akan lihat. Saudara, sejak hari itu, saya menunggu kapan itu akan muncul lagi. Yang saya tahu, seperti peristiwa tadi malam, dia kumpulkan belasan ribu anak-anak muda di tempat ini. Itu ada lebih dari 1.000 orang dari Jepara khusus datang. Dan yang saya tahu, Desember nanti, 100.000 akan Tuhan kumpulkan. Dan Tuhan berkata, itu revival. Nah. Itu bukan sekedar buat acara. Itu dari sumber yang kamu pernah ambil sekian tahun yang lalu. Pada waktu kita berkata 100.000, semua orang mengerti. Ini above the crowd. Ini bukan sekedar acara biasa. Above the crowd. Tapi berkali-kali kita sudah meeting untuk acara itu. Saya punya keyakinan sangat kuat. Teman-teman bisa handle dengan baik semuanya. Nanti hari Jumat ini, jam 6 sore saya undang semua datang ke lapangan MHC kita di ujung sana. Kita mau nyembah Tuhan sama-sama. Ayo minta hadirat Tuhan turun mulai saat-saat ini. Supaya setiap jiwa yang datang berubah karena zaman roh Tuhan, saudara. Amen. Saya kemarin di sebuah kota di luar pulau, saya cerita dengan mereka. Salah seorang pimpinan gereja sinode terbesar di daerah itu. Dia kaget ketika saya berkata, Pak, di mana anak-anak muda kita sekarang? Dia shock, dia bilang, iya Pak, di tempat kami nyaris nggak ada. Ada satu sinode besar di Indonesia, 80% gereja lokalnya sudah tidak punya kegiatan youth lagi. Saya menghormati orang tua, tapi kalau generasi muda dan anak-anak kita sudah tidak bisa lagi datang dan duduk dalam hadirat Tuhan, 5-6 tahun lagi akan jadi bencana dan masalah besar. Tapi saya berdoa, Tuhan akan kembalikan lagi gelombang lawatan yang luar biasa. Tapi caranya harus ada act of faith. Harus ada tindakan iman. Kalau Tuhan perintahkan, kerjakan. Iman itu apa? Roma berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan rema Kristus. Sebetulnya orang beriman itu nggak bisa berkata gini, saya imani Pak, saya imani. Itu Anda memaksakan dirimu. Tetapi kalau orang itu, dia terima perintah Tuhan, dia terima instruksi Tuhan, dia tangkap perkataan Tuhan di hatinya, Anda tidak usah ngotot, itu artinya Anda beriman. Saya berdoa, kita mulai belajar mengerti itu. Dalam proses belajar, ada kalanya kita berbuat kesalahan. Jangan takut dengan kesalahan. Tapi kalau salah, akui salah. Ingat, rencana Tuhan adalah set us above the crowd. Di atas rata-rata orang. Dalam segala hal. Itu kesombongan Pak, itu Alkitab. Bukan kesombongan manusia kita. Nah, lihat lebih jauh lagi. Apa yang kemudian Alkitab katakan? Masih Ibrani 11. Lihat sekarang pada ayat yang ketiga. Ibrani 11 ayat yang ketiga. Alkitab menunjuk dengan sangat ajaib sekali.
karena iman kita mengerti. Anda garis bawahi kata mengerti, karena ini powerful sekali. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara, kata yang powerful pertama-tama adalah kata mengerti. Orang itu masing-masing punya pengertian sendiri-sendiri. Tapi kalau itu pengertian dari Tuhan, akan mengubah banyak hal. Pak, mengapa Bapak ngomong soal manusia itu punya pengertian masing-masing? Saya beri contoh. Saya baru-baru ini dikasih mungkin lembar jawaban tes bahasa Inggris. Saya nggak tahu apakah anaknya yang jawab atau orang lain. Pokoknya seseorang foto itu jepret kirimkan. Dan itu sebetulnya tes tentang opposite words atau lawan kata. Black, lawan katanya apa? White. Yaitu hitam, lawan katanya putih. Terus benar tuh. Bad, buruk, lawan katanya apa? Dijawab, good. Benar kan? Hitam ya putih, jelek, baik. Terus, original. Lawan katanya apa? Tahu jawabannya? Cina. Disarahin. Tapi artinya, di anak ini mungkin bapaknya berkata berkali-kali, palsu itu Cina itu. Kalau ada orang bawa barang, itu asli atau Cina? Original atau Cina? Ngerti nggak? Sehingga di anak itu timbul sebuah pengertian bahwa yang namanya tidak original atau yang palsu, yang imitasi, itu adalah Cina. Siapa yang salah? Ya dia salah lah saudara. Dicoret oleh gurunya. Tapi ada juga jawaban yang menurut saya benar tapi disalahkan. Anak teman lagi saudara. Tes agama. Umat Hindu beribadah di, dia bilang pura, betul. Umat Islam beribadah di masjid, betul. Pemimpin agama Kristen disebut Petrus Agung, salah. Sampai saya tanya, siapa ini gurunya ini? Siapa? Berani nyoret ini. Terus mau diapain Pak kalau ketemu? Saya mau beri hadiah. Tapi setiap orang itu punya persepsi. Ini kesekian kalinya loh saudara. Ini kesekian kalinya. Dulu pernah ada lagi. Tokoh agama Buddha siapa? Siddhartha. Tokoh agama Islam siapa? Nabi Muhammad. Tokoh agama Kristen siapa? Petrus Agung. Wah, luar biasa. Sampai sungkan sama Yesus saya sebetulnya. Tapi artinya orang itu punya sebuah persepsi masing-masing. Tapi kalau itu dari Tuhan, Alkitab berkata, karena iman kita mengerti. Saudara, segala sesuatu yang dikerjakan dengan pengertian itu beda. Anda bisa mengampuni orang lain karena Anda mengerti. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Bahkan tadinya dia mau dibunuh. Ketika sekian belas tahun kemudian dia lewati. Di masa yang paling sulit ketika mereka datang tersungkur di bawah kakinya minta makanan. Mereka tidak tahu yang mereka sembah adalah saudaranya sendiri. Tapi hari itu Yusuf mengerti. Dan ketika dia membuka siapa dirinya, semua kakaknya gemetar. Tapi hari itu tidak ada pembalasan dendam. Anda tahu mengapa? Yusuf mengerti. Dia berkata, engkau mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik kepadaku. Bahwa semua yang kau pikir, yang aku pikir, yang semua pikir, tidak baik. Ujungnya ternyata membawa kebaikan buat aku. Tadi seperti saya berkata di awal ketika saya mau jadi pendeta, papi saya berkata jangan. Di awal saya berkata kenapa engkau menghalangi panggilan.
Tapi saya mau bersaksi buat saudara, kadang-kadang itulah pilihan Tuhan. Dia paksa, dia giring kita ke arah yang Tuhan mau. Saya masih ingat Pak Yusak juga ketika dipanggil jadi hamba Tuhan. Mau diberi beasiswa sekolah teologi di Amerika. Orang tuanya berkata, jangan. Dia sampai tidak makan, tidak minum beberapa hari. Dia mau dengar suara Tuhan. Dan dia sampai ngancam Tuhan. Kalau engkau tidak bicara, aku akan bunuh diri. Tapi sebelumnya nanti di tembokku dengan darahku aku tulis, Tuhan itu pembohong katanya. Dan di tengah puncak kemarahannya, Tuhan menyapa dengan lembut dan berkata, turuti perkataan Bapakmu. Saudara sekalian, ada banyak hal yang tadinya kita berpikir ini musuh. Bapakku nggak ngerti apa-apa. Bapakku kolot. Ini pewahyuan terbaru. Aku nggak mau dengerin dia. Seringkali Anda harus berhenti untuk berpikir seperti itu. Dan berkata, mungkin ini sebuah jalan Tuhan. Untuk masa depan yang luar biasa. Yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Saudara sekalian, saya berdoa. Kita bukan orang yang tidak mengerti. Tapi orang yang mengerti. Satu hari Esther naik jadi ratu. Mordekai sadar ini bukan sekedar Tuhan mau kirim jagonya untuk dari kontes kecantikan dan menang. Begitu Esther jadi seorang ratu, tidak lama kemudian orang Yahudi terancam akan dibinasakan. Dia datang kepada Esther, dia berkata, mungkin untuk saat yang seperti inilah engkau diangkat menjadi ratu. Saudara, di mana posisi Anda hari-hari ini? Bukan kebetulan. Tapi ada maksud Tuhan yang ajaib dalam hidupmu. Apapun yang hari ini, saudara dihadapkan kepada kenyataan-kenyataan, baik yang buruk kelihatannya maupun yang baik, semua ada tujuan Tuhan. Kalau hari ini hidupmu diberkati dan engkau tambah naik, saya beritahu saudara, di balik itu ada tujuan Tuhan. Saya perhatikan hidup saya, apapun yang tiba-tiba lonjakan apapun yang Tuhan berikan, akhirnya ujungnya saya mengerti bahwa ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Kita harus mengerti. Saya pernah ceritakan di berbagai tempat. Sekian tahun lalu menjelang kita buat acara di Monas. Tiba-tiba ada seseorang yang SMS saya. Dia berkata, Pak, saya kirimi berkat ya buat Bapak. Saya bilang, puji Tuhan, terima kasih. Saya lagi di luar kota itu. Dan itu siang, kemudian kami makan siang. Lalu saya cari ATM, penasaran ada orang itu sampai ngomong berkali-kali kirimin berkat buat saya. Saya ngomong terbuka ya, karena sudah sekian tahun yang lalu. Begitu saya cek di bank saya, tabungannya, ada tambahan 1 miliar, saudara. Berarti ada orang kirimin duit saya berapa? 1 miliar. Nah, saya ini sudah terdidik dari tahun 90-an awal. Kalau ada apa-apa, tanya Tuhan. Dapat duit, tanya Tuhan, ini buat siapa? Saya doa Tuhan, 1 M Tuhan. Buat siapa? Dalam hati berkata, mudah-mudahan Tuhan berkata, buat kamu nak, wih happy luar biasa. Siapa nggak suka uang 1 M? Sekarang pun lumayan. Anda bisa makan soto 3 tahun tidak habis 1 M, saudara. Sudah kan? Lalu kemudian saya ke Jakarta. Nah di Jakarta persiapan Monas. Beberapa hari di sana saya ikut doa peperangan rohani. Anda tahu di Monas, itu di ujungnya kan ada emasnya. Bentuk api dari emas. Tuhan ngomong gini, naik nak sampai ke sana. Itu juru kuncinya hebat. Kita diizinkan, saya bilang, Pak saya mau naik sampai mentok ke emasnya. Anda kalau mau menjarah itu Anda mesti sampai mentok-mentok begitu. Jadi saya naik tangga, kecil sekali. Tembok belakang itu mepet dengan punggung saya. Jadi saya naik, tangganya lurus, tegak lurus begini. Saya naik. Sampai di dalam itu isinya mesin untuk lift sebagian. Tapi terus terang nih saudara, kemenyan di mana-mana. Bekas kemenyan itu.
Jadi itu rupanya buat orang semedi, saudara. Bayangin, itu jadi memedi tenan itu. Tapi itu karena siang benderang kan, jadi itu kayak apa ya? Kayak bentuk api kan. Wah, ternyata dalamnya seperti ini. Anda belum pernah? Saya pernah. Pokoknya nek mau dengan Tuhan, edan-edanan saya tak lakoni, saudara. Jualan masuk sana. Doa peperangan. Tuhan, aku minta biayanya dicukupi, bla bla bla. Kita berdoa dengan kuat. Turun, di bawah ketemu dengan panitia bagian transportasi. Pak, bantu doa Pak. Ada keadaan cukup genting. Kenapa? Besok jam 10, semua bus yang kami sewa harus dibayar. Kalau mereka nggak dibayar, lusa mereka tidak mau jemput. Pihak bus perusahaannya berkata, besok jam 10 paling lambat, harus dibayar. Oke, nanti kita berdoa, saya berkata gitu. Terus saya iseng tanya, lu butuh uang berapa untuk transportasi? Enggak banyak sih Pak, cuman 1 rupiah. Enggak Pak, 1 miliar. Begitu dengar 1 miliar, saudara, kepala saya agak pusing sedikit. Ting. Anda tahu maksudnya kalau Anda cukup kenal dengan Tuhan, Anda tahu, ting. Masih saya coba tahan. Kebetulan. Saya begitu mau doa, Tuhan ngomong gini. Pakai bahasa Jawa ini. Meh njaluk apa meneh. Wis tak kirimi. Saya doa singkat. Amin. Bingung mereka. Tapi beberapa orang tahu kalau saya doa singkat itu tanda baik sebetulnya. Begitu, amin. Gimana Pak? Tuhan sudah kirimi. Terus saya cerita lagi. Itu sudah sore kan? Kapan mau diambil? Besok pagi ya Pak? Oke. Jam 7:30 saya dijemput, saudara. Lu kan masih pagi. Oh Pak, kami mau ajak Bapak makan soto dulu Pak. Wah, semangat saya sedikit, saudara, makan soto. Dibawa ke soto, ini bang, sebelahnya itu ruko yang sudah nggak kepake, emperannya dipakai buat jual soto. Nggak ada dingklik, nggak ada kursi, suruh ngemper, glesot saya. Pak, ini soto ini ketoknya lumayan. Dari mana kamu tahu? Ya dengan iman Pak, lumayan. Ternyata itu dipilih karena sebelahnya bang, saudara. Itu soto paling mahal yang pernah saya makan. Baru saya makan separuhnya, dan rasanya, saudara ya, itu mungkin kutub utara belok kiri sedikit, rasanya kayak gitu. Mana soto orang karuan. Enak ya Pak, semua semangat saya. Saya bilang gini, butuh duit, enak, saya bilang gitu. Baru separuh, mereka bilang, oke Pak, sudah buka banknya, tinggal aja. Loh ini kan belum selesai, nanti cari yang lain Pak, saya tahu tidak enak. Oh lah. Minimal jujurlah, dibawalah saya ke bank, saya transfer. Begitu keluar, mereka tertawa, terbahak-bahak. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya juga berkata gini, amin. Dan puji Tuhan, tidur saya lebih nyenyak, saudara. Why? Saya mengerti. Dan itu bukan yang terakhir. Bukan yang terakhir. Berkali-kali kemudian dalam kehidupan saya, itu angka seperti itu muncul berkali-kali. Kenapa? Dan kenapa bisa saya kerjakan? Sebab dengan iman, saya mengerti. Ini bukan beban, ini kehormatan. Ini sebuah tujuan ilahi yang kuat. Dan saudara tahu, saya ngomong dengan saudara, begitu anak yang pertama menikah, dalam waktu hanya hitungan hari, saudara, dari rumah semua Tuhan sediakan. Saya bilang, Tuhan kau luar biasa, tenang nak, tabunganmu masih banyak. Apa yang kau tabur, engkau akan nikmati sendiri. Jangan dipikir karena Tuhan butuh uang kita. Pengertian seperti itu yang dibutuhkan orang percaya hari-hari ini. Amin, saudara. Kalau nggak bisa ngerti. Anda bisa berdebat nanti di rumah semalaman dengan berkata, kenapa harus diberikan uang sebanyak itu?
Tapi saya mau berkata jujur dengan saudara. Saya berkali-kali berdoa, Tuhan, posisi sebagai bendahara ini, jangan kau berikan kepada orang lain. Biar buat aku saja. Kenapa Bapak begitu egois? Bukan egois, saudara. Saya menikmati. Setiap kali Anda bisa beri sesuatu itu, ada kebahagiaan di sini yang luar biasa. So iman membuat kita dibawa above the crowd. Tapi iman, Tuhan membuat kita mengerti. Tapi kalau Anda perhatikan yang berikutnya, ini ajaib sekali. Ayat berikutnya. Ibrani 11. Sekarang lihat pada ayat yang keempat. Alkitab berkata begini. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara sekalian, saya mau ajak Anda merenungkan ayat ini. Pada daftar pertama dari tokoh iman, yang dimunculkan bukan Adam atau Hawa, tapi yang dimunculkan orang yang bernama Habel. Dan Alkitab berkata karena iman, dengan kata lain, karena instruksi Tuhan, Habel memberi persembahan yang lebih baik daripada Kain. Ini yang saya percayai. Anda harus mengerti di zaman itu orang belum makan daging. Tuhan baru mengizinkan orang makan daging setelah zaman Bahtera Nuh. Di masa Kain Habel, mereka belum makan daging. Satu hari saya percaya Mbah Adam lagi duduk di bawah pohon beringin. Setelah kerja, mencangkul tanah dan sebagainya. Di ayat nggak ada, saudara. Imajinasi saya. Tapi kurang lebih menurut saya akan seperti itu. Datanglah dua anak lakinya ini ngobrol dengan bapaknya. Saya persingkat ngobrolannya, mereka bukan lagi bertukar pin BB, tapi mereka ngobrol langsung kepada to the point-nya, berkata begini. Pak, aku ini lahir keluar dari mana? Bapaknya berkata, dari perut rahim ibumu. Lah kalau Papa juga keluar dari rahim ibu? Tidak. Ibumu lahir dari rusukku. Bingung. Lalu Bapak lahir dari mana? Aku ciptaan Tuhan. Siapa Tuhan itu? Dia cerita. Menurut saya Adam ceritakan semua yang dialami di Taman Eden. Dan sampai di sebuah poin, mereka berkata kami berdosa nak. Dan kami sadar kami telanjang. Tapi Tuhan menyembelih seekor hewan. Dan saya percaya itu domba. Dan kemudian kulitnya dibuatkan oleh Tuhan bagi kami, pakaian kami. Dan itu yang membuat Habel klik di rohnya. Aku ngerti sekarang. Untuk membuat ketelanjangan kita tertutup, harus ada domba yang dikorbankan. Itu yang saya yakini. Kalau bukan Pak, percayalah, ikuti saya saja saudara. Cerita lain tidak valid. Itu yang membuat saya percaya Habel memelihara kambing domba. Dan dia pelihara, mungkin susunya dia minum. Tapi dagingnya tidak. Dan dia pelihara kambing domba dengan sebuah obsesi ilahi. Satu kali aku akan beri yang seperti hatinya mau. Maka Alkitab mengatakan, baik Kain maupun Habel suatu hari memberikan persembahan. Kain memberi apa adanya yang dia punya. Habel bekerja dengan obsesi tinggi, aku ingin memberikan yang Tuhan suka. Loh Pak, apa enggak boleh Pak memberi apa adanya? Satu hari saudara, saya lagi di Bali dengan beberapa teman Mahanaim. Kami ngelewatin tol,
sepi siang itu. Habis makan siang, mata mulai mengantuk. Dan teman saya kendarai mobil, saya coba bantu dia jangan sampai ngantuk. Saya melihat, wah ini ngantuk ini rupanya. Segala cara saya pakai untuk nolong dia nggak bisa. Tiba-tiba saya ingat satu. Anak Mahanaim ini, kalau sudah dengar suara bosnya, tidak akan bisa ngantuk. Saya jawel yang belakang, saya bisikin. Punya khotbahnya Bu Iin nggak? Punya Pak, puter. Mati ngantuk. Tiba-tiba dikerasin, saudara, langsung, ya. Kenceng. Kenceng saya bilang, nah, manjur. Anda kalau urusan sama anak main gampang. Bawa kemana-mana khotbahnya bosnya. Kalau sudah mulai mereka roda begini, cetel. Saudara, langsung siap. Langsung saudara. Terus Anda tinggal pergi, dia akan terus mendengarkan suara bosnya. Nah, saudara, saya masih ingat ketika dia teriak, dia ngomong begini. Beliau ngomong begini. Tuhan memang menerima kita apa adanya. Tapi jangan berikan ke Tuhan seadanya. Saya kaget. Ternyata itu beliau khotbah di Impact. Satu hari saya ngomong seperti itu. Beliau datangi saya. Wah, tadi statementmu bagus. Bagus ya? Bagus. Dengar dari mana? Lu yang khotbah. Masa sih katanya begitu. Kadang-kadang orang kalau dapat pewahyuan itu ceplos gitu ya. Dia nggak sadar dia ngomong sesuatu. But anyway, Kain memang petani. Dia mau berkata, ya ini adanya aku ini. Adiknya berkata, enggak. Aku mau pelihara sesuatu yang kalau aku korbankan buat Tuhan, Tuhan akan suka. Sikap itu saja yang membuat sudah berbeda. Yang satu seadanya yang dia punya, yang satu kerinduannya begitu kuat. Mengorbankan seperti apa yang Tuhan suka. Anda bisa bedakanlah. Anda kalau ke tempat orang jual sate atau barbeque, dari jauh kan aromanya asik. Ya toh? Kalau kambing sendiri, kalau sapi sendiri, bab satu sendiri lagi. Tahu bab satu? Ini rupanya kosher semua, ini tidak makan bab satu. Bagus. Kebanyakan juga Anda nanti ngoroknya tambah kenceng kayak bab satu begitu. Ya begitu. Bab satu tidak pernah jadi hewan korban. Tuhan juga nggak terlalu hobi rupanya. Dia cari lembu, lemaknya. Fat belong to the Lord. Yang merasa agak gemuk, tenang. Fat belong to the Lord. Kok lembu toh? Fat belong to the Lord. Tenang aja, Tuhan suka loh sama aku. Kenapa? Ini, fat belong to the Lord. So anyway, dia korbankan itu. Coba Anda bisa bayangkan nggak baunya? Ini korbankan. Habel, Kain juga ngorbanin. Dia cemplungin pete. Tas. Tuhan bilang, "Kiopo iki?" Malaikat berkata, "Pete, bos." Besoknya lebih tajam. Ya ini jengkol, bos. Yang ini korban bakaran. Lemaknya naik. Bukan soal baunya yang berbeda. Ditambah yang paling parah satu hari Tuhan saya berkata, "Iki apa?" Bawang, bos. Nah. Saudara bisa ngerti gak sih? Yang satu seadanya. Ya sudah begini mau apa? Yang satu sebuah obsesi. Ingin menyukakan hati Tuhan. Di mana bedanya? By faith. Karena iman. Dan iman itu membuat Habel. Sebetulnya dia dengar instruksi Tuhan. Dan dia lakukan bagiannya. Dan sesuatu yang ajaib terjadi. Yang percaya katakan amin. Saudara sekalian. Tuhan sedang menyiapkan sebuah kegerakan di tengah-tengah kita. Saya berdoa tiap Anda yang tahu engkau diberkati Tuhan. Ambil bagian. Satu hari saya berdoa, Tuhan, apa yang membuat engkau beda dengan yang lain? Saya bilang, mengapa engkau tidak pernah mengeluh soal biaya kalau engkau melakukan apapun itu?
Memang Tuhan tidak pernah bangun gedung gereja, tidak pernah bangun ini, tidak ada proyek. Tapi dia melakukan sebetulnya dengan biaya besar. Dia bawa murid-muridnya. Dan Roh Kudus berkata, sebab ada orang-orang yang tahu bagiannya. Setiap kali mereka melihat aku bergerak. Ayat terakhir, saya tunjukkan kepada saudara. Mari buka Injil Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8. Lukas 8, perhatikan pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Lukas 8, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kusa bendahara Herodes. Susana dan banyak perempuan lain. Lalu perhatikan, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan apa saudara? Kekayaan mereka. Tuhan berkata di setiap kegerakan, aku selalu punya orang yang sudah aku siapkan untuk satu kali berkata, ini bagianku. Dan saya berdoa, Anda termasuk orang yang mendengar instruksi itu. 100.000. Tadi siang saya ketemu dengan Pak Stefanus. Lagi makan siang, ngobrol. Banyak yang tanya dengan saya, Pak, budgetnya butuh berapa? Saya beritahu terus terang, saudara. Paling tidak ini untuk acara itu mungkin minimal 10 miliar. Bukan 100, jangan dulu, saudara. 10 miliar. Kalau Anda dengar 10 M, Anda shock, kaget. Waduh, saya pernah nih, ini saya ngomong jujur dengan saudara. Semua itu saya tanya, saya timbang, saya pikirkan. Saya bukan orang yang ngawur-ngawuran. Lagi saya mandi nih, saudara. Saya bilang, Tuhan, 2 hari 10 M. Itu belum penyelesaian MHC. Karena sebagian akan dipakai juga. Tapi yang untuk kegiatan aja 10. Saya bilang, Tuhan, 10 M. 2 hari sekitar. Roh Kudus berkata begini, nak, kamu lahir dari kegerakan seperti itu. Dan Tuhan berkata, 10 miliar. Kamu bilang itu banyak. Saya bilang banyak dong Tuhan. Tidak. Kalau aku bisa dapat, sampai saya berlutut di kamar mandi itu. Sambil di pancuran saya berlutut. Kalau aku bisa dapat 100 Petrus Agung lagi. Kalau aku bisa dapat 100 Yusak Cipto lagi. Kalau aku bisa dapat 100 HT yang lain. Kalau aku bisa dapat, apa yang bakal terjadi? Saya gemetar. Pak Stefanus datang dengan gaya teologi praktisnya dia. Pak, saya ngitung-ngitung. Itu murah, Pak. Kenapa murah? Anda tahu 10 miliar untuk memberkati menyentuh 100.000 orang. Sebetulnya biaya per orang tahu berapa? Cuma selembar ini. Proklamasi ini. Selembar. Pikir. Malah gitu. 100.000 orang. Satu orang. Bayangin. Saya kaget. Pak, salah ngitung. Hitung lagi, Pak. Sudah saya hitung berkali-kali. Di rumah Anda hitung. Rapat kalau perlu sama keluarga. Bener nggak 10 miliar dibagi 100.000. Dapatnya 100.000. Selembar. Kalau selembar ini bisa membawa satu orang. Entah dari mana. Saya kalau tidak ada perubahan tanggal 7 nanti saya akan di Solo lagi. Pertemuan dengan kurang lebih 700
guru agama Kristen, saudara, di Solo Raya. Mereka ngajar total murid mereka kira-kira 10.000. Kemarin Jepara 1.100 yang datang. Ini belum lebih lagi loh. Kita masih akan bergerak di Semarang dengan semua siswa Kristen yang kita ada. Coba sini. Saya bilang, Tuhan, betapa murahnya kalau kamu bisa dapat satu Yukjus Cipto dengan proklamasi. Satu hari muncul satu orang yang berkata, maka dari itu saudara, gigir lagi di dunia ini. Think about it. Dia bilang tidak mahal, murah. Saya tahu apa yang saya lewati dengan Tuhan. Saya mungkin termasuk orang pendeta aneh di dunia ini. Tapi saya nikmati Tuhan yang luar biasa. Amen, saudara. Saya berdoa. Saya tidak mau tantang persembahan apapun hari ini. Saya lempar ke hati saudara. Tapi Jumat saya minta semua bisa hadir. Jam 6 sore kita nyembah Tuhan. Teman-teman peniup shofar, Anda harus siap. Naiklah di gedung MHC, tiup shofar kemenangan dari Tuhan. Kita mau percaya ada hadirat Tuhan yang ajaib akan turun di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin.